Halo Connectizen, kembali lagi bersama dengan saya Johan dan rekan saya Sandi Wahyudi. di Connect Stories, program podcast Connectpedia yang mengulas berbagai macam cerita menarik dari para pebisnis untuk Anda. Nah, di Connect Stories ini kita menggali sisi lain yang mungkin belum pernah diceritakan sebelumnya oleh para pebisnis tersebut. Episode kali ini kita akan berbagi cerita dengan salah satu creative planner, penulis, dan konten kreator. Kita sambut langsung Ko Felisandro Ruby. Halo, siang Halo, Ko Ruby. selamat siang teman-teman semua. Thank you Ya, ini Ko gimana Ruby Ko ya Ruby untuk kabarnya? connection nih. Baik, baik, baik. Saya biasa jawab better than yesterday. Wah. Oke, Ko Ruby. Ko Ruby, kita mau ada beberapa pertanyaan nih. Jadi kalau yang sempat kita gali tentang Ko Ruby ya, Ko Ruby ini kelihatannya kan sudah punya track record panjang. Kalau tidak salah, yang pernah kita gali, Ko Ruby pernah mencapai lebih dari 9 pekerjaan dan sampai Ya. akhirnya juga menulis buku You Do You. Ya, Dan bahkan yang terakhir itu yang favorit saya juga adalah buka podcast, kalau tidak salah namanya 30 Days of Lunch dan juga Betul. Money Actually. betul. Nah, kok bisa sepanjang itu ya, Ko Ruby? Bisa ceritain dikit nggak? Awalnya itu kayak gimana atau mungkin apa yang menarik, triggernya seperti apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya 9 role atau 9 bidang yang berbeda itu adalah cara saya untuk bereksperimen sekaligus mengeksplorasi apa yang saya sebut sebagai ikigai gitu. Kan kalau teman-teman mungkin yang dengar nge-google ikigai biasanya akan muncul tuh sebuah diagram di mana ada irisan antara 4 hal. Apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar untuk keahlian kita. Nah, 9 itu adalah cara saya untuk mencoba menavigasi mana yang ternyata saya suka banget, tapi saya nggak bisa jago. Mana yang saya jago banget, tapi ternyata saya nggak suka. Atau mana yang saya udah jago dan suka, ternyata dunia nggak butuh. Sehingga akhirnya ya reward-nya juga kurang sepadan. Nah, akhirnya sampailah di titik yang sekarang saya rasa udah mendekati banget ikigai saya, yaitu sebagai pengusaha plus content creator gitu. Ikigai ya, Ko. Jadi kita juga gali ya. Jadi dari Ko Ruby itu kan memang kalau kita nangkapnya namanya kan mindfulness atau ikigai. Nah, itu Ko Ruby sendiri menemukannya awalnya gimana? Oke, jadi mungkin aku clarify sedikit dulu bahwa mindfulness sama ikigai itu dua hal yang berbeda. Berbeda. Oke. Ya, jadi kita bahas ikigainya dulu. Saya pertama kali tahu konsep ikigai itu karena long distance relationship. Ya, karena pacaran jarak jauh, kebetulan waktu itu pacar yang sekarang jadi istri itu lagi bertugas kerja di Jepang, jadi saya bolak-balik lumayan sering, jadinya terpapar sama budayanya mereka gitu. Nah, disitulah saya menemukan kata ikigai. Saya cari tahu, ternyata itu berangkat dari sebuah budaya yang lebih hidup di satu area namanya Okinawa gitu ya. Di situ penduduknya itu punya ekspektasi hidup yang paling panjang dibandingkan dengan orang-orang di area-area lain di Jepang gitu. Nah, ternyata salah satunya adalah karena mereka memegang prinsip ikigai ini. Nah, yang menariknya adalah justru di Jepang itu ikigai tidak dimaknai seperti diagram dengan lingkaran-lingkaran tadi justru. Justru mereka melihat ikigai itu adalah ya bisa diartikan secara harfiah alasan kita untuk bangun pagi, alasan kita untuk hidup gitu. Way of life ya. Wah, betul. Reason for being. Dan buat mereka, reason for being itu bisa sesimpel, oh iya, gue menemukan kesukaan atau joy dari ngerawat anak gue, dari membesarkan anak gue. Gue menemukan kesukaan atau joy dari ya sehari-hari gue jualan kue, gue bikin kue dan bisa ngobrol sama customer gue, gitu. Nah, ikigai itu baru akhirnya dijadikan sebuah framework gitu ya, terus ada analisanya, 4 lingkaran yang bisa kita telaah dan kita dalamin gitu ya. Itu setelah diadopsi sama dunia barat justru. Ya, jadi ada seorang penulis namanya Andreas Zuzunaga, kalau nggak salah dari Spanyol.
yang come up dengan konsep itu. Nah, jadi itu ya kalau kita ngelihat awal mula saya kenal Ikigai sampai akhirnya bergeser dari Ikigai Jepang sampai akhirnya ke Ikigai yang versi yang sudah diadopsi oleh orang Barat untuk jadi pedoman karir bahkan buat orang sekarang. Nah, itu menarik ya, Ko. Jadi kalau dari yang Koko sebutin itu berarti sebenarnya konsepnya itu udah jalan duluan, bukan Ikigai-nya. Jadi Ikigai itu terjadi karena ada pihak yang ingin mencoba merangkum ini menjadi sebuah teori atau konsep. Nah, kalau dari Kurubi sendiri nih, Kurubi kan ada ngeluarin buku You Do You ya. Itu apakah itu merupakan kelanjutan dari apa yang Kurubi tangkap dan terapkan terhadap Ikigai, atau jadi give us a bit of sneak peek sebenarnya kalau teman-teman dari Connect Design kepingin tahu lebih dalam soal You Do You ini? Iya, jadi buku You Do You itu mengambil topik yang lebih luas lagi dari Ikigai. Topik luasnya adalah self-awareness atau pemahaman diri. Karena saya yakin ketika kita paham diri, ya, semakin kenal diri, kita akan semakin percaya diri. Dan ketika kita percaya diri, hasilnya juga akan semakin impactful, ya, semakin berdampak. Nah, jadi Ikigai itu baru satu dari mungkin beberapa konsep lain atau framework lain yang saya perkenalkan di buku itu, yang tujuannya untuk membantu orang semakin mengenal diri mereka sendiri. Nah, kenapa judulnya You Do You? Mungkin Johan dan Sandi pernah ngalamin fase yang sama ya, kayaknya kita satu generasi gitu. Fase di mana belum ada sosial media, belum ada internet yang kencang, belum ada YouTube yang ngajarin kita macam-macam. Kita tuh kunci suksesnya itu selalu diajarinya sama motivator, bener nggak? Iya. Ya, saya nggak sebut nama lah ya. Tapi motivator-motivator yang kesannya tuh kayak cara sukses tuh cuma satu, ya dengerin caranya mereka doang gitu. Baca bukunya juga, ikut seminar. Dan baca bukunya, ikut seminarnya gitu kan. Padahal ya seringkali cara suksesnya mereka adalah lewat kita dengan jualan seminar. Ya. Gitu. Ya. Itu sebenarnya jualan mereka pertama. Cara mereka sukses adalah melewat kita gitu. Nah, dari situ saya akhirnya sadar gitu bahwa saya nggak bilang itu salah, tapi karena keterbatasan informasi, kita ngerasa bahwa berhasil itu jalannya terbatas. Oh, cuma ada pilihan A, B, atau C. Jadinya kita sering ngelihat keluar, ya, menyontek orang-orang di luar sana. Apalagi semakin ramai dengan kata amati, tiru, modifikasi. Oh, orang buru-buru pengen cari di luar sana apa yang bisa saya tiru dan modifikasi. Padahal sebenarnya keberhasilan seseorang itu nggak pernah bisa kita replikasi 100% kita ngikutin 100% hasilnya sama. Bener nggak? Betul, setuju. Ya. Sekarang Bro Sandi di sini saya yakin juga secara karir udah lumayan bagus gitu. Kalau saya plek-ketiplek sekarang saya umur 20, saya tiru semua perjalanan karirnya Bro Sandi. Apakah saya akan berakhir di tempat yang sama? Tidak mungkin, karena mungkin latar belakangnya beda, keluarganya beda. Exactly. Nah, latar belakang, keluarga, kekuatan kita, kelemahan kita, itu kan semua yang paling tahu siapa? Kita sendiri sebenarnya. Ya. Tapi banyak orang zaman sekarang, generasi yang baru-baru, tidak mengambil waktu untuk ngobrol dengan dirinya sendiri, cari tahu, kenal diri, paham diri, kekuatan mereka apa, kelemahan mereka apa yang menjadi strength mereka, apa yang secara natural mereka tuh diturunkan dari genetik gitu ya, apa yang values atau nilai-nilai hidup yang mereka pegang teguh, prinsip apa yang nggak bisa didebat, harus gua jalanin. Nah, jadi buku ini mengajak kita untuk instead of melihat keluar, kita ngelihat ke dalam dulu yuk. Nggak usah lama-lama juga kok. Baca buku saya 3 jam kelar. Right? Kalau plus sama latihan-latihan dan prakteknya mungkin jadi 5 jam kelar. Tapi setelah itu kita jadi punya sebuah pemahaman yang lebih lengkap tentang diri kita, ya. Jadinya waktu kita mencocokkan dengan apa yang tersedia di luar sana di dunia, itu kemungkinan besar untuk berhasil lebih gede. Karena nggak ngikutin jalurnya orang yang belum tentu cocok sama kita ngikutin jalur yang sesuai dengan kekuatannya kita. Gitu.
Jadi be yourself lah ya, dengan your way begitu ya, Ruby ya. Betul. Nah, tapi kendalanya dengan saya bilang be yourself, biasanya orang akan menggunakan be yourself menjadi alasan. Oh, aku nggak bisa gini, memang aku dasarnya gitu. Aku memang begini, jadi harus terima aja, emang saya kurangnya begini, gitu, right? Nah, tapi konsep ikigai ini bikin kita untuk jadi lebih melek. Contoh nih ya, saya ngambil dari 4 lingkaran tadi, misalnya apa yang kita suka, jago, dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar. Kalau tiba-tiba seperti 3 tahun kemarin terjadi pandemi, kita sukanya jadi pilot, kejagoan kita jadi pilot, tapi 99% pesawat parkir. Bisa nggak kita pakai itu jadi alasan? Tapi kan gue senengnya ini. Nggak bisa. Kita harus mengaktifasi apa yang dunia butuh dulu. Oke, gue punya skill pilot, punya skill mengendarai pesawat, tapi ada skill apa lagi yang lain yang bisa gue pakai sambil nunggu pandeminya selesai. Lalu dipetain dong, oh ternyata dunia butuh apa nih? Oh ternyata sebagai pilot itu gue punya skill kepemimpinan yang bagus. Gue punya skill bahasa Inggris yang bagus, karena kan kalau penerbangan internasional harus bisa dong ngobrol dengan bahasa Inggris yang baik. Gue punya skill apa lagi? Oh ternyata gue punya critical thinking yang bagus, karena kalau lagi situasi genting gue harus bisa ngambil keputusan yang baik. Nah itu bisa ditransfer kemana nih apa yang dunia lagi butuh, sehingga kita nggak menjadikan be yourself sebagai alasan, tapi be yourself sebagai bibit untuk menemukan hal yang sekarang dunia butuh. Jadi mungkin itu ya bedanya ya, buku You Do You ini dibandingkan dengan mungkin rata-rata orang kalau ngambil konsep be yourself tuh lebih cenderung ke egoistik, bukan ngelihat mencocokkan dirinya dengan dunia gitu. Ya kalau aku nangkapnya sih berarti You Do You itu kayak kamu selama ini bilang yourself, do you even know yourself? Nah buku ini mencoba menggali you have to know and feel apa yang kamu sebut dengan yourself ini dulu. Kalau itu sudah jangkep, sudah penuh, kamu siap untuk mencocokkan dengan yang namanya dunia itu sendiri. Betul. Nah, aku tambahin nih ya, tadi Johan ngangkat satu topik yang menarik. Contoh nih ya, saya kasih beberapa trigger buat teman-teman. Siapa di sini yang sambil dengerin udah tahu kapan jam produktif kalian? Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari? Siapa di sini yang udah tahu bagaimana cara kalian belajar? Apakah kalian efektifnya belajar itu dengan ngedengerin podcast, memvisualkan dan mencatat, atau apa cara belajar kalian? Apakah teman-teman di sini udah tahu dari sekian banyak hal yang bisa kalian kerjakan, misalkan kalian sekarang punya skill marketing, kalian udah tahu belum? Ya, skill marketing ini kalau ditaruh di industri edukasi, sama skill marketing ini taruh di industri NFT dan AI, itu mana yang dibayar lebih tinggi? Ya kan? Ya. Nah, ketika kita tahu itu, wah itu jauh lebih powerful, gitu. Banyak lagi. Ini buku isinya exercise semua sih, karena bukunya ngajak teman-teman untuk praktek, bukan sekedar baca, gitu. Menarik ini Pak Sandy. Oh ya, Sandy gimana? Ada yang ingin ditanyain nggak sama Ko Ruby? Ini satu pertanyaan boleh ya Ko Ruby? Siap. Indonesia kan sebentar lagi tahun depan nih Pilpres nih. Ya. Kita kan ingin punya pemimpin leader yang juga pro ke anak muda juga ya, untuk industri kreatif. Gitu. Kira-kira pandangan Ko Ruby, pemimpin yang seperti apa yang kita perlu support nih? Ini nggak lagi politik nih. Apalagi Ko Ruby pernah waktu lalu diundang ya di salah satu acara mau bikin partai batik ya, biarpun hanya mencoba Indonesia ku kental ini kan, wah ini jadi bikin partai batik nggak itu Ruby? Ya mungkin suatu hari ya, kalau sekarang sih belum berani deh masuk politik ya, kayaknya lebih menghargai tidur nyenyak. Ya kalau masuk politik kayaknya nggak bisa tidur nyenyak ya. Tapi gini, very good question, bikin saya jadi mikir ya, coba saya proses dulu, pemimpin yang seperti apa. Mungkin kalau saya punya waktu lebih, saya akan dapat jawaban yang lebih lengkap, tapi cepatnya saya ya.
On top of my head, kalau saya ngelihat apa yang paling urgent dulu. Paling urgent sekarang menurut saya adalah pemimpin yang bisa ngelihat kondisi sebenarnya di lapangan, ya, nggak cuma ngelihat dari jauh, ya, atau cuma ngelihat dari sekadar belusukan 1 jam, yang semuanya sudah diskenariokan supaya viral ya, lumayan oke lah, nggak sejelek itu gitu ya. Jadi benar-benar bisa ngelihat kondisi di lapangan apa adanya dari berbagai segmen dan membuat keputusan yang berani bikin kebijakan yang pro rakyat. Pro rakyat tuh gini, misalnya nih ya, teman-teman pernah ngecek nggak dari 270 juta penduduk Indonesia, berapa NPWP pribadi yang taat bayar pajak? Nggak ada 30% ya setahu saya. Nggak sampai 30%. Nggak sampai 40% kalau tidak salah. Nah, 270 juta, kalau 30% kan berarti sekitar 100, nggak sampai sepertiga ya, sekitar 80-90 juta ya. Ya. Nah, jawabannya adalah tidak sampai 50 juta. Oh, lebih parah. Oke, much worse than that ya berarti. Yes. Nah, dari 50 juta orang yang bayar itu, bayangkan apakah mereka akan tetap bayar pajak atau mereka akan mencari cara untuk tetap bayar pajak tapi sehemat mungkin. Kalau pemerintahnya masih jagonya nagih pajak, memperlakukan orang yang telat bayar pajak atau salah ngitung, seolah-olah mereka itu penjahat, sementara pajaknya dipakai buat apa, tidak ada pertanggungjawabannya. Ya kan? Itu satu. Nah, jadi kebayang nggak ya, orang itu dikenakan pajak progresif, misalnya gitu. Kan pajak progresif itu mulai dari 5%, tiba-tiba naik 15%, tiba-tiba naik 25, habis itu 30 dan 35. Yeah. Right? Nah, pertanyaan saya, kenapa dari 5% naik tiba-tiba ke 10%? Ke 15%? Naiknya banyak banget. Dan yang kena 15% itu, ya teman-teman, yang kena 15% itu adalah orang yang bracket pendapatan per tahunnya. Bentar ya, saya cek ya, 15%, pajak progresif, pendapatan pribadi. Nah, 15% itu untuk orang yang penghasilan tahunannya 60 sampai 250 juta. Gaji 5 jutaan tuh berarti. Iya, berarti gaji 5 jutaan ke atas sampai mungkin yang gajinya 20 juta. Pertanyaan saya teman-teman ya, dengan gaji 20 juta ya. Lalu kita mau nyicil rumah. Kan kalau nyicil rumah cicilannya cuma boleh 30% dari penghasilan kan? Iya. Berarti kalau penghasilan 20 juta, 30%-nya berapa? 6 juta. 6 juta. 6 juta sebulan bisa cicil rumah. Ukuran berapa? Harga berapa? Di mana? Di Jakarta coba hitung. Yeah. Belum lagi dia harus bayar pajak juga, Pak Ruby. Kenapa? 15% kan dia harus bayar pajak juga. Bayar pajak juga kan? 6 jutanya nggak dapat full loh. Dia bayar cicilan loh. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang tadi saya bilang, kepemimpinan di atas tidak melihat situasi masalah di lapangan. Bikin pajaknya tinggi, sementara nggak masuk akal buat orang bahkan buat beli rumah. Sementara katanya kan 3 kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan. Beli rumah aja nggak bisa, gimana caranya mereka bisa jadi warga negara yang baik gitu, yang bisa kontribusi lebih bagus lagi. Nah, jadi menurut saya, kalau saya memperjuangkan ini, satu adalah pemimpin yang paham situasi lapangan, membuat kebijakan yang sesuai. Secara spesifik kebijakannya 2. 1, pajak yang masuk akal. 2, pajaknya dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Realisasinya berarti. Realisasinya. Yang ketiga, masalah sandang pangan papan, beresin dulu papannya. Minimal kita seperti Singapura di mana 89% penduduknya
itu bisa punya rumah yang layak, walaupun bentuknya apartemen, HDB, subsidi pemerintah, tapi luasannya rata-rata 90 meter persegi apartemen itu. Bukan seperti di sini, ya. Bahkan pengembang di Indonesia kalau jual apartemen, ukuran studio berapa? 25 meter persegi, guys. Bisa lebih kecil bahkan. Exactly. Nah, gaji yang dari cicilan 6 juta itu paling cuma mampu untuk bayar apartemen yang studio luasan segitu, gitu. Yeah. Kalau udah punya anak 2, gimana? Punya istri aja udah mepet mungkin. Nah, jadi itu mungkin yang menurut saya urgensi banget, ya. Jadi apalagi kita bicara, katanya kita mau punya bonus demografi. Bonus demografi itu nggak akan jadi apa-apa kalau si demografinya sendiri buat mikir makan dan punya rumah aja susah. Gitu. Sorry ya, jadi berapi-api gitu ya. Tidak menyebut warna politik juga, nama tokohnya juga. Yang penting netizen tahu lah. Ya, kira-kira kita harus memilih siapa nanti. Lebih begitu ya. Betul. Ya kan, kalau sandang pangan papannya udah beres, ayolah baru kita ngobrolin yang lain. Ya. Gitu. Kalau aku nangkepnya Bro Sandy, jawabannya korupsi sendiri ini seperti konsep ikigainya itu sendiri. Yang mau dilakukan siapapun nanti pemimpinnya itu apakah mencapai sasaran, dan juga ada demand-nya, memang terbayarkan juga. So mungkin agak maksa ya, tapi basically ya mirip sih dengan caranya kalau mau melihat ikigai sendiri ya berarti. Iya benar, terutama di bagian apa yang dunia butuh ya. Apa yang dunia butuh, betul. Jadi tambah ini apa yang rakyat butuhkan berarti. Betul. Menarik. Oke, ini udah gimana ini, Bro Chan? Mungkin ya, kalau boleh ya, minta satu pertanyaan Bapak bonus saja. So basically kita kan di Connect Stories. Connect Stories berarti kan in a way ini kan tentang dari anggota kita itu Connectpedia. Mungkin kalau Korubi mungkin aku kasih intro dikit. Jadi Connectpedia itu kita punya banyak rekan, punya banyak anggota yang memang dari berbagai profesi, bahkan punya jam terbang yang macam-macam, dari yang anak muda sampai dengan yang mungkin sudah dari berbagai era. Bisnis tapi di saat itu semua, jadi tadi Bro Sandy juga sudah ngomong soal soal mungkin tahun depan ada pemilu, tapi in a way kita yakin PR kita sama, yaitu can we survive today and can we build tomorrow. Nah, yang kita lihat di sini kan Korubi, kita bisa anggap bahwa Korubi sudah bisa membuktikan bahwa itu bisa. Can you give us a bit of tips atau apa yang mungkin nanti bisa kita renungkan bersama sebagai para connectizen di sini? Boleh di-refresh nggak pertanyaannya? Aku masih belum nangkep banget nih. Ya, so basically PR kita sama, yaitu kita bisa mungkin kalau dalam usaha kita gimana caranya kita tuh survive today, tapi nggak cuma survive, tapi kita juga bisa build tomorrow-nya. Ada tipsnya nggak, Korubi? Mungkin tergantung sama, kalau konteks bisnis, menurutku tergantung sama bisnisnya lagi di fase mana ya. Gitu. Kalau today-nya adalah ini UMKM yang baru mulai, mungkin yang bisa dilakukan paling pertama adalah satu, make sure punya funnel sales yang baik, karena kalau revenue-nya nggak ada, ya nggak ada bahan bakarnya juga nih. Mau ngomongin yang lain-lain, nanti jawabannya, ya tapi gimana Mas Rup, kagak ada duitnya, gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah sudah mulai punya ada duitnya, ada yang mulai bisa disisihkan, ya kan, mulailah fokus untuk ngebangun sistem dan ngebangun tim, gitu. Karena susah sekali untuk kita bisa menjadi besar tanpa kita punya sebuah sistem yang rapi. Sistem yang rapi dan bangun tim itu kayak gini. Ilustrasinya ya teman-teman ya. Saya pernah datang ke sebuah workshop di mana isinya adalah pengusaha semua. Lalu ada sekitar 200-300 orang, mereka semua diminta berdiri. Lalu pertanyaan pertama adalah, siapa di sini teman-teman pengusaha yang bisa langsung telepon timnya hari ini, lalu bilang, sorry ya, kayaknya gue gak enak badan nih, besok gue gak bisa ngantor ya, gue tinggalin kerjaan besok. Yang masih bisa telepon timnya dan bilang besok mau cuti, tetap berdiri, yang gak bisa duduk. Oh, yang duduk cuman ya kayak 5-10 orang gitu. Lalu pertanyaan kedua gitu, siapa di sini yang bisa telepon timnya, lalu bilang, sorry ya, gue lagi capek banget, gue cuti ya seminggu, udah ya, lu urusin semuanya. Turun tuh setengahnya, duduk.
Ya. Pertanyaan terakhir, paling pamungkas gitu. Siapa di sini yang bisa bilang ke timnya, ada gue udah suntuk banget nih. Gue liburan dulu ya sebulan ya. Ketemu lagi nanti bulan depan. Oke? Goodbye. Sampai jumpa lagi guys. 99% turun. Mungkin sisa 1-2 orang. Nah, artinya apa? Kebanyakan dari kita itu bikin bisnis yang bergantung sama kita. Kalau kita nggak ada, kita nggak kerja, gone. Tapi kalau kayak gitu, ya atau mendingan kita jadi karyawan. Minimal jam 9 sampai jam 5, pulangnya udah selesai, nggak perlu mikirin. Sabtu Minggu bisa bebas juga. Ya kan? Tapi kalau jadi pengusaha, dan kayak tadi kita nggak bisa tinggal, wah itu berarti kita nggak benar-benar pengen membangun sebuah usaha yang memang sustainable jangka panjang. Nggak ada sistem yang baik yang bisa kita tinggal, yang bisa jalan sendiri, bisa delegasi dengan baik. Nah, jadi mungkin kalau bicara ke teman-teman UMKM yang fase pertama, supaya bertahan adalah itu. Revenue yang cukup, setelah punya revenue-nya diinvestasikan semua balik dulu, bikin sistem dan bikin tim. Kalau ini semua udah ada, dan baru bisa mulai bayar diri sendiri dengan layak. Itu dulu sih menurut saya. Nah ini in a way kalau dibilang shocking sebetulnya ya nggak juga ya Bro Sandy ya. Tapi basically yang Korubi sampai ini sebetulnya kayak tamparan halus ke kita para pengusaha bahwa this is not new ya, ini bukan zaman apalagi baru. Yang tadi siapa yang bisa tinggalkan timnas 1 bulan ya, kira-kira mereka bisa nggak ya? itu kalau pengusaha yang tipe-tipe klasik kita coba aja kaku. Di kelas kita ntar pertemuan di onset ini kita coba pertanyaan sama yang Korubi, kira-kira banyak yang berdiri atau yang tidak duduk nih. Nah kalau yang sistemnya udah bagus, saya yakin mereka pede. Iya. Itu real testnya. Thank you banget ini tipsnya. Sama-sama. Yes. Terima kasih juga udah dihadirkan di sini. Saya ada kesempatan buat berbagi sama teman-teman di Surabaya juga. Ya. Mungkin satu hari ada kesempatan bisa ngobrol lebih detail lagi sama Johan dan Bro Sandy juga. Ya, kapan ke Surabaya bisa kontak ini, kita ketemuan di Surabaya nih Korubi. Siap. Oke, Korubi thank you banget Korubi karena waktunya hari ini, dan kita nggak cuma dapat semacam insight ya, kita di sini sebetulnya kayak dilatih secara nggak langsung sama Korubi nih, kita dapat lebih dari sekedar yang cuman daging katanya. Korubi thank you banget atas kehadirannya. Kita juga mewakili Connectizen juga thank you sudah sharing hari ini, dan kita saya dan Sandy thank you juga ke teman-teman Connectizen-nya udah hadir dan menyimak hari ini. Mungkin di lain kesempatan either Connectpedia-nya yang ke Jakarta atau mungkin Korubi yang ke Surabaya, kita bisa lanjut ke acara yang lebih kusuk ya, supaya bisa ketemu dan diskusi bareng. Mungkin itu aja dulu Korubi. Siap. Oke, thank you semuanya. See you on the next Connect Stories. See you guys. See you. Thank you.